Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatila Lasari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya ada Najma Alifia Hidayat, Novi Nurmalasari, Farah Diba, Indra Jaya, dan Leovani Deris. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak pandemi pada pendidikan dan antusiasme pendidikan di Indonesia. Ada bagaimana pembelajaran di masa pandemi, dampak negatif, positif, solusi, juga kendala, cara dan langkah strategis. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan harus dilakukan di rumah. Berikut metode yang dapat dipakai selama pandemi, antara lain yang pertama ada Project Based Learning, yaitu pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode ini sangat efektif diterapkan para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Yang kedua ada dari metode, yaitu metode ini memanfaatkan jaringan online dan membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada seperti membuat konten dan lain sebagainya. Yang ketiga ada luring method. Model pembelajaran ini yang dilakukan adalah di luar jaringan, dalam artian pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan prokes. Yang keempat ada home visit home. Ini mirip seperti homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah. Yang kelima ada integrated kurikulum, yaitu metode ini merujuk pada project base yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Dan yang keenam ada blended learning, yaitu metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu menggunakan status daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Dan yang terakhir ada pembelajaran melalui radio. Metode ini merupakan cara dalam mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua yang tidak mempunyai handphone. Selanjutnya, dampak negatif pembelajaran secara daring. 1. Anak kurang bersosialisasi. Belajar daring akan membuat anak lebih memfokuskan diri pada gawainya, sehingga pergerakan sosialnya secara langsung berkurang. 2. Tanpa belajar tatap muka atau sekolah, anak akan berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terpantau oleh guru. 3. Pencapaian belajar yang menurun. Dengan belajar daring, anak akan lebih banyak bermain game dibandingkan fokus akan sekolah atau belajarnya. 4. Ancaman anak putus sekolah. Karena pandemi COVID-19, setiap kondisi ekonomi keluarga anak berbeda-beda, sehingga anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. 5. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. 6. Terbatasnya gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring anak. Dampak positif pembelajaran online. Yang pertama itu memiliki banyak waktu bersama keluarga. Seringkali siswa atau mahasiswa jika belajar offline memiliki waktu yang sedikit. Oleh karena itu mereka jarang sekali berkumpul bersama keluarga karena padatnya jadwal di sekolah offline. Sedangkan sekolah online kita lebih fleksibel dan memiliki banyak waktu bersama keluarga. Untuk yang kedua yaitu metode belajar yang variatif dan efisien. Selama masa pandemi ini, banyak sekali metode belajar yang bervariatif dan efisien. Salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan sekarang ini. Metode ini sangat efisien karena untuk sekarang ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, siswa atau mahasiswa jadi lebih kreatif, lebih fleksibel dalam belajar dan lebih mandiri. Untuk yang ketiga yaitu peka dan beradaptasi dengan perubahan. Sebagai contoh di masa pandemi ini, perubahan yang kita alami adalah sistem pembelajaran.
sekarang menggunakan sistem pembelajaran PJJ. Untuk yang keempat yaitu percepatan transformasi pendidikan dan teknologi. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap menggunakan teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi sangat selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju. Yang kelima yaitu sebagian siswa atau mahasiswa merasa nyaman belajar dari rumah. Ya, tidak semua orang menyukai sistem pembelajaran PJJ, tapi sebagian ada yang merasa nyaman belajar di rumah karena tidak harus berpergian ke sekolah atau ke kampus dan lebih fleksibel. Yang keenam yaitu munculnya kreativitas tanpa batas. Dalam situasi pandemi ini, mahasiswa menjadi lebih kreatif dan memiliki ide untuk membuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Contohnya seperti mahasiswa UI yang menjadi relawan COVID-19 dan membantu masyarakat. Yang ketujuh yaitu kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru sehingga peserta didik tetap menjalani belajar online dengan efektif. Yang kedelapan itu membangun mental positif. Dr. Ibrahim El-Fiqi, maestro motivator muslim dunia, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif bahwa untuk melakukan perubahan positif dalam hidup maka mulailah dengan tawakal dengan Allah. Dengan begitu kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Setelah itu ganti pikiran kita dengan pikiran positif. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jiwa. Dalam masa pandemi ini sangat penting kita untuk membangun mental positif. Nah, itu tadi pembahasan 8 poin dampak positif dari pembelajaran online atau juga pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai kendala dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu jaringan internet yang lambat. Hal ini merupakan masalah utama yang banyak dihadapi oleh murid dalam pembelajaran daring. Permasalahan teknik seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan murid pun tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan oleh guru secara utuh. Yang kedua, ada harga kuota internet yang mahal bagi sebagian besar orang. Dalam pembelajaran daring, seringkali banyak memakan kuota termasuk aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya, sedangkan harga kuota saja tidak murah. Yang ketiga, ada media pembelajaran yang monoton. Seringkali guru memberikan materi dalam video conference berjam-jam atau hanya memberi materi saja tanpa dijelaskan terlebih dahulu dan guru tersebut langsung memberikan tugas kepada muridnya hampir setiap pertemuan. Hal tersebut membuat murid bosan dan jenuh dalam pembelajaran. Yang keempat, ada banyaknya gangguan di rumah. Tidak seperti belajar di sekolah, belajar di rumah itu kurang efektif. Tidak semua murid memiliki kondisi rumah yang sama untuk mendukung proses belajar. Banyak sekali gangguan ketika kita belajar di rumah seperti suara yang gaduh, pandangan yang lulu lalang, dan sebagainya yang menyebabkan kita tidak konsentrasi. Yang kelima, sulit untuk interaktif. Banyak murid yang merasa bingung dengan suatu materi namun kesulitan untuk bertanya kepada guru. Hal tersebut terkadang disebabkan oleh guru yang menyampaikan materi terlalu cepat dan tidak memberi kesempatan murid untuk bertanya. Dan guru pun seringkali hanya memberikan materi tertulis saja kepada murid tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Yang keenam, murid bermain-main. Banyak murid yang bermain-main ketika belajar daring karena merasa tidak diawasi oleh guru secara langsung. Seperti murid selalu mematikan kamera Zoom Meeting, mungkin video tersebut menyala, tapi guru kan tidak tahu apakah murid itu ada atau tidak saat pembelajaran berlangsung, ataukah dia itu sebenarnya tidur. Serta banyak sekali murid yang kurang memperhatikan apa yang guru jelaskan. Yang ketujuh, orang tua mengalami kesulitan dalam mendampingi belajar di rumah. Tidak semua orang tua dapat membimbing anaknya dalam pembelajaran daring. Karena mungkin sebagian orang tua itu awam dalam memahami teknologi. Dan kebanyakan anak-anak itu tidak mau mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dan alhasil tugas tersebut mau tidak mau orang tua layak yang mengerjakan. Mungkin cukup sekian. Cara meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi. Yang pertama, pembelajaran daring interaktif dan non-interaktif. Esensi dari pembelajaran daring adalah bagaimana proses belajar tetap berlangsung selama di rumah. Yang kedua, pendidikan kecakapan hidup.
Minat adalah bagaimana seorang bisa melakukan sesuatu dengan kondisi yang lebih menyenangkan. Sama halnya dalam belajar, perlu ditawarkan hal-hal yang menyenangkan bagi siswa agar lebih enjoy dalam menjalani KBM. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan kecakapan hidup yang lebih aplikatif, implementatif, dan kontekstual dengan kondisi sekarang. Misalnya pembelajaran tentang bagaimana cara menghindari virus COVID-19, bagaimana menjalankan protokol kesehatan sehari-hari. 3. Pembelajaran sesuai dengan minat dan kondisi siswa. Walaupun dilakukan secara daring, proses belajar mengajar juga tetap harus mengacu pada minat dan kondisi siswa. Tidak bisa disamakan bagaimana fasilitas dan akses belajar siswa di setiap rumah. Dalam hal ini, pihak guru sangat penting bersikap bijak menyesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa mengabaikan target kurikulum. 4. Penilaian tugas secara kualitatif. Dalam penilaian tugas yang diberikan kepada siswa, hendaknya guru tidak melakukan penilaian seperti yang biasa dilakukan di sekolah. Penilaian cukup dilakukan secara kualitatif yang sifatnya lebih memberikan motivasi kepada siswa. Langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia. 1. Pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. 2. Orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door-to-door di semua peserta didik. Ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya. Yang ketiga, guru. Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru hadir secara gagasan dalam door-to-door peserta didik. Guru bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. 4. Sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid-murid harus benar-benar mendapat kawalan, agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap smooth dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan karena kami makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.